Bapa kami, Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjukkan airku, tanah airku Indonesia. Ya, perhatikan di papan itu ada pertanyaan pemantik. Sebutkan kebutuhan Anda. Kira-kira Anda itu butuh apa-apa saja? Karena kita sudah belajar ada kebutuhan pokok. Dalam kebutuhan pokok itu pasti ada makan, minum, terus ada kebutuhan standar dan kebutuhan pangan. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira Anda itu butuh apa-apa saja di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Butuh makanan, siapa lagi? Minuman. Selain makanan dan minuman, Anda butuh apa yang mau butuh? Baju apa lagi? Apa lagi? Hah? Sendal. Apa lagi? Sepatu. Jadi seorang anak sekolah butuh apa lagi? Bolpoin, baju seragam, dan sebagainya. Itulah kebutuhan kita setiap hari sebagai seorang pelajar dan kami sebagai seorang guru pasti semua orang membutuhkan kebutuhan. Terus yang berikut, kira-kira dari kebutuhan Anda tadi, di sini Ibu mau memberi kesempatan kepada kalian urutkanlah kebutuhan Anda dari yang penting sampai yang kurang penting. Yang penting itu apa? Apa lagi? Apa lagi? Itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Disebut dengan kebutuhan apa? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini Anda mau menjelaskan bagaimana pengertian kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa yang bisa? Apa itu produksi? Hah? Produksi artinya? Ya, Febi? Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Jadi menghasilkan nilai guna dari barang dan jasa. Itu adalah produksi. Terus yang berikut, di dalam kegiatan ekonomi ini kita akan belajar tentang Anda mampu menganalisis keterkaitan hubungan ekonomi, hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia dari kegiatan bisa produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran. Terus yang masing-masing dan kelompok yang keempat itu ada pertanyaan bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi terjadinya gagal panen dan terjadinya kegiatan impor. Terjadinya kegiatan impor beras. Sehingga sekarang
ada LKPD untuk bekerja sambil mengamati gambar yang ada di dalam itu. Ini contoh 4. Mengakibatkan terjadinya gagal panen. Dari gambar ini, kira-kira faktor apa yang mengakibatkan terjadinya gagal panen ini? Terus, kelompok 2. Apa yang melatar belakangi sehingga suatu negara melakukan
membacakan hasil kerjaan, hasil diskusi. Ya. Jadi di sini Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Ya, kita tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Suara besar, lantang ya. Ya, berdiri di depan. Ya, seperti ini di depan. Ya, silakan. Baca itu kan. Ya, nomor 2. Ingat nomor 1. Apa solusi yang mengatasi dan menjaga permanen? Ya. Jadi di sini solusi apa sehingga kita tidak bisa, solusinya apa untuk mengatasi terjadinya gagal panen? Kira-kira solusinya apa? Ya. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Solusi yang mengatasi terjadinya gagal panen. 1. Pemanfaatan sumber air. 2. Mitigasi kekeringan menggunakan arus atau Upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil pangan adalah pembukaan yang diberikan pemerintah, pemakaian dan penggunaan alat-alat, pemakaian pupuk, pemakaian pestisida atau pemberantasan hama dan penyakit. Selain itu juga upaya pemerintah menyelesaikan kebutuhan hidup adalah pemerintah fokus yang melakukan itu terjadinya itu karena kegiatan ini disadari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang berkaitan diri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.
dia selesai menggunakan barang dan jasa. Tanpa adanya distribusi, konsumsi, dan distribusi dia tidak bisa menggunakan apa-apa. Dan selain juga tanpa adanya distribusi, konsumsi juga tidak bisa. Jadi ketika faktor ini sangat berkaitan dan sangat erat. Karena di sana kita sudah belajar tentang produksi, artinya kita menghasilkan barang, setelah itu kita memasarkan barang kita kepada distribusi atau disebut dengan distributor. Minggu berikut kita akan bertemu kembali. Jadi kita akan bertemu kembali. Silakan catat tugasnya itu Anda cari tentang sejarah dan uang. Dari materi berikut itu kita akan belajar tentang uang. Di sana kita akan belajar pengertian dari uang. Uang itu dibagi menjadi ada uang kertas, uang logam. Jangan lupa bawa dengan uang. Jadi jangan lupa bawa dengan uang. Misalnya ada uang logam, silakan. Uang kertas, silakan bawa. Jadi itu adalah materi yang kita akan bertemu di kali berikutnya. Jadi tugas. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana ada pesan-pesan moral dari materi yang hari ini kita belajar. Materi hari ini kita belajar pesannya adalah dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini bahwa manusia harus menjalankan antara produksi, distribusi, dan konsumsi ini harus jujur. Kita harus jujur menggunakan barang. Jika kita pergi ke pasar untuk membeli sesuatu, harus bersikap jujur dan terbuka. Karena antara produksi, distribusi, dan konsumsi ini mereka saling membutuhkan. Itu ada pesan. Materi hari ini yang mana kita Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu.